absen 22 sebagai moderator. Selanjutnya, Saya Hanifah Lima Amanah, absen 12 sebagai pemateri. Saya Zara Nabila Bilqis, absen 5 sebagai pemateri. Saya Nabila Cantika, absen 24 sebagai pemateri. Saya Mutiara Landini, absen 20 sebagai pemateri. Saya Leni Dwi Ramadhani, absen 29 sebagai pemateri. baik selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja dari pembahasan yang pertama oleh Dewi. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep manusia. Seperti kita, manusia itu apa sih? Jadi, manusia dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu manusia sebagai makhluk holistik dan manusia sebagai sistem. Manusia sebagai makhluk holistik karena manusia dikatakan merupakan makhluk yang utuh dan tersusun atas unsur-unsur biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu tentang unsur tersebut. Yang pertama ada unsur biologis. Unsur biologis adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam diri seorang manusia, seperti struktur tubuh, organ tubuh, jaringan dan otot, serta sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia. Yang selanjutnya ada psikologis. Nah, psikologis itu kalian pernah mendengar kata psikologis, berarti berkaitan dengan mental dan jiwa seorang manusia. Manusia itu diberi akal untuk membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, serta untuk memilih keputusan di dalam hidupnya sendiri. Unsur yang ketiga ada unsur sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial, jadi manusia tidak bisa hidup sendirian. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah unsur spiritual. Manusia juga berhak dan dapat mempunyai kepercayaan tersendiri seperti gagasan hidup, keyakinan hidup, dan manusia bisa memeluk agama sesuai yang dia yakini. Selanjutnya adalah manusia sebagai sistem. Nah, jadi manusia sebagai sistem terdiri atas sistem adaptif atau sistem adaptasi, sistem personal, interpersonal, dan sistem sosial. Nah, di sini sistem adaptif atau adaptasi. Selama kehidupan manusia itu harus terus selalu beradaptasi supaya apa? Bisa mempertahankan kehidupannya dan menyeimbangkan unsur psikologis dan unsur fisiologisnya. Nah, di sini ada sistem personal. Di dalam hubungan manusia dengan lingkungannya, manusia juga berhak memiliki hubungan personal dirinya dengan dirinya, cara dia bagaimana mendapatkan pandangan hidup tentang dirinya, cara dia mengambil keputusan, cara dia beribadah kepada Tuhannya. Intinya manusia itu mempunyai sifat personal di dalam dirinya. Nah, yang ketiga ada interpersonal atau hubungan manusia dengan orang lain. Apa sih bedanya interpersonal dan sosial? Kalau interpersonal, kita itu berinteraksi dengan orang lain, cara kita mengobrol dengan orang lain, gestur tubuh kita, dan lain sebagainya. Kalau sosial, kita misalkan ada di dalam sebuah kelompok dan kita dapat memimpin kelompok tersebut, kita dapat menguasai kelompok tersebut, menjadikan anggota-anggota kita itu bisa melakukan apa yang kita suruh. Nah, di sini manusia mempunyai kekuatan sosial karena, di sini sebagai sistem itu adalah perpaduan dari beberapa komponen-komponen yang bisa menjadikan manusia sebagai manusia yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti itu. Oke, sekian pembahasan tentang konsep manusia sebagai makhluk holistik dan juga sebagai sistem. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ada mekanisme homeostatis dan homeodinamis. Homeostatis merupakan salah satu keadaan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam mempertahankan kondisi yang dialaminya. Salah satu contoh dari homeostatis adalah tubuh akan cenderung bereaksi terhadap ketidaknormalan. Misal, tiba-tiba lingkungan menjadi dingin dan tubuh akan cenderung menggigil. Menggigil dapat disebabkan karena pembuluh darah triplen
mengalami kontraksi dan merangsang pembuluh darah bagian dalam yang dapat menghasilkan suhu tetap stabil. Dolewak, dolewak, dolewak. Woi virus! Berani-beraninya kalian melukai tubuh bos kami. Suka-suka kita lah, namanya juga virus. Dasar sel darah putih, suka ganggu virus lagi happy-happy. Kita keroyok baru tahu rasa loh. Dasar virus, beraninya keroyokan. Tunggu aja, aku panggil barudak aku. Wahai pirogen, keluarlah dan pergilah ke hipotalamus. Pirogen adalah zat kimia yang dapat menyebabkan demam, dan sel darah putih akan mengeluarkan pirogen endogen yang akan memicu terjadinya demam pada tubuh. Ini pirogen dari sel darah putih. Sepertinya ada infeksi yang disebabkan virus. Aku harus bantu sel darah putih. Wahai prostaglandin, tingkatkanlah suhu panas pada tubuh ini. Iya! Aduh, panas gini badan Dole. Peningkatan prostaglandin di dalam otak akan meningkatkan produksi panas sehingga terjadilah demam. Ketika demam, pembuluh darah akan melebar dan sel darah putih akan lebih aktif dan bergerak menuju lokasi terjadinya infeksi. Waduh, rame amat teman-temannya. Gawat bro, gawat! Barudak, serang! Ceritanya, ini adalah kulit manusia. Kita fokus di lapisan dermis ya, karena di sana ada beberapa sensor, dan salah satunya sensor dingin. Ketika suhu tubuh meningkat saat demam, sensor dingin akan mendeteksi suhu lingkungan yang lebih rendah daripada suhu tubuh, dan akan mengirimkan sinyal kepada hipotalamus melalui saraf sensorik. Lalu hipotalamus pun mulai beraksi. Sekarang sinyal dari sensor dingin. SSO, oi SSO. Yang belum tahu apa itu sistem saraf otonom dan belum tahu fungsi dari menggigil, cek cerita hipotermia ya. Iya, kenapa bro? Aku pengen otot rangka pada bergerak, biar si bos menggigil. Oke siap bro, segera diproses ya. Kepada seluruh otot rangka, hipotalamus memerintahkan kalian bergerak untuk memulai proses menggigil. Tolong langsung dikerjakan ya guys. Ayo guys, kita mulai. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. 2, 2, 3, 1. 2, 2, 3, 2. 2, 2, 3, 3. Jadi itu guys alasan kenapa ketika demam badan malah menggigil kedinginan. Karena perbedaan suhu tubuh dan suhu lingkungan yang signifikan. Semoga mudah dipahami ya. Sedangkan homeodinamis merupakan pertukaran energi secara terus-menerus antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Perubahan homeodinamis, khususnya heart rate, dipengaruhi oleh aktivitas tubuh, kecemasan, tidur, tekanan darah, tingkat emosi, terjadinya infeksi, faktor stres, usia, berat badan, keadaan emosi, maupun psikis. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep kebutuhan dasar manusia. Seperti yang sudah kita ketahui, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling utama yang mempunyai beberapa kebutuhan dasar yang harus terpenuhi jika ini dalam keadaan sehat dan seimbang ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh manusia untuk melangsungkan kehidupannya dan juga mempertahankan kondisi psikologis dan juga fisiologisnya. Nah, menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia ini terbagi menjadi 5 tingkat. Yang pertama fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling mutlak yang harus terpenuhi oleh manusia untuk bertahan hidup. Nah, ini itu dia kebutuhan dasar yang mempunyai prioritas tertinggi. Nah, kebutuhan tersebut terdiri dari penggunaan oksigen dan pertukaran gas, makanan, minuman, istirahat, tidur, aktivitas, dan keseimbangan suhu tubuh dan juga kebutuhan seksual.
Selanjutnya ada kebutuhan rasa aman dan rasa nyaman. Kebutuhan ini dibagi menjadi dua, ada kebutuhan perlindungan fisik dan juga perlindungan psikologis. Perlindungan fisik itu meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh, misalnya kecelakaan atau bahaya dari lingkungan dan sebagainya. Nah, sedangkan perlindungan psikologis itu terdiri dari perlindungan atas ancaman dari pengalaman baru dan asing. Misalnya itu kekhawatiran seseorang atas pengalaman baru dan asing. Contohnya itu seseorang yang baru masuk sekolah. Yang ketiga ada kebutuhan sosial atau cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini memberi atau menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, dan mendapatkan tempat dalam keluarga, kelompok sosial, dan sebagainya. Kebutuhan harga diri. Perasaan ini dihargai oleh orang lain. Kebutuhan ini terkait dengan keinginan untuk mendapatkan kekuatan, meraih prestasi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan dalam diri. Yang kelima ada kebutuhan aktualisasi, merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan, serta mencapai potensi dalam diri. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama ada penyakit. Adanya penyakit dalam tubuh dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan dasar, baik secara fisiologis maupun secara psikologis. Yang kedua adalah hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang baik dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar, dikarenakan adanya rasa saling percaya, rasa kesenangan dalam hidup, dan sebagainya. Yang ketiga adalah konsep diri. Konsep diri yang sehat dapat menghasilkan perasaan positif dalam diri. Jadi orang yang memiliki perasaan positif dalam diri dapat mengetahui kebutuhan dasarnya dan mengembangkan cara hidup sehat, sehingga dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang keempat ada tahap perkembangan. Sejalan dengan meningkatnya usia, manusia mengalami perkembangan. Setiap tahap perkembangannya memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda, dikarenakan organ tubuh yang mengalami proses kematangan dengan aktivitas yang berbeda-beda. Berikutnya yaitu konsep sehat dan sakit. Menurut WHO, sehat adalah keadaan untuk fisik, mental, jasmani, dan keadaan sosial seseorang. Sedangkan sakit yaitu keadaan terganggunya fisik, mental, jasmani, dan keadaan sosial seseorang secara keseluruhan maupun sebagian. Lalu, ciri-ciri sehat yaitu tubuh bugar dan tidak mudah lemas, berpikir yang logis dan mudah dimengerti, serta dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan mandiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sakit. Merasa nyeri, pusing, lemas, letih, lesu, lukai, tidak bersemangat menjalankan aktivitas sehari-hari, lalu merasa tidak tenang dan kecemasan berlebihan. Hubungan antara sehat dan sakit. Menurut Bustan, konsep sehat sakit terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu model ekologi atau the traditional ecological, yaitu suatu perubahan status kesehatan yang disebabkan oleh faktor host, agen, dan lingkungan. Dan yang kedua yaitu model the health concept, yaitu suatu perubahan status kesehatan yang disebabkan oleh faktor gaya hidup, lingkungan, biologis, dan sistem pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga yaitu model the environment of health, yaitu suatu perubahan status kesehatan yang disebabkan oleh gaya hidup, lingkungan, dan faktor kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan, yaitu yang pertama ada faktor genetik dan fisiologis, usia, lingkungan fisik, gaya hidup, perkembangan tubuh, sosiokultural, pengalaman masa lalu, mental dan pikiran, tempat pelayanan kesehatan.
Baik, ada 5 tahap dalam sakit. Yang pertama tahap gejala, yaitu di mana seseorang merasakan perasaan tidak nyaman, seperti perasaan nyeri dan panas. Lalu ada tahap akhir dari sakit, yaitu seseorang merespon atas gejala yang dialaminya dengan perasaan cemas dan takut. Yang ketiga, tahap kontak dengan pelayanan kesehatan. Seseorang akan meminta nasihat kepada tenaga kesehatan seperti dokter atau perawat untuk mencari kebenaran apa yang dirasakannya. Yang keempat, tahap ketergantungan, di mana seseorang dianggap mengalami suatu penyakit dan akan mendapatkan pengobatan. Yang terakhir ada tahap penyembuhan, yaitu di mana proses kembalinya dari rasa sakit menuju sehat. Selanjutnya, ada perubahan perilaku ketika sedang sakit. Yang pertama, perasaan ketakutan berlebihan. Yang kedua, menarik diri dan tidak bisa mengontrol emosi. Yang ketiga, egosentris dan individualis. Yang keempat, sensitif dan terjadi perubahan suasana hati. Yang kelima, emosional dan temperamen. Yang keenam, perubahan persepsi. Dan terakhir ada berkurangnya dan beraktivitas. Selanjutnya, dampak sakit terhadap kehidupan sehari-hari ada perubahan pelanggaran keluarga, gangguan psikologis, masalah keuangan, kesepian, perubahan kebiasaan sosial, terganggunya privasi seseorang, dan perubahan gaya hidup. Yang terakhir ada tips atau solusi agar tidak mudah sakit. Yang pertama, rutin berolahraga dan beraktivitas fisik, cukupi kebutuhan istirahat dan waktu tidur. Selanjutnya, perbanyak makan buah dan sayur. Dan yang keempat, mengonsumsi suplemen untuk meningkatkan imunitas tubuh, hindari rokok dan alkohol, menghindari stres, dan terakhir menerapkan hidup sehat dan bersih atau hidup bersih dan sehat atau PHBS. Halo sahabat Dikbud, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, kayak Bagas nih. Mau tahu tipsnya? Yuk ikuti keseharian Bagas. Kita harus membiasakan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, dimanapun dan kapanpun. Minum air putih yang cukup, dan berolahraga secara rutin. Gak perlu yang berat-berat, yang penting berkeringat. Nutrisi kita juga harus terjaga dengan makan makanan seimbang supaya kita selalu punya energi dalam beraktivitas. Mah, Pah, Kak Reno, Bagas berangkat dulu ya. Hati-hati ya guys, jangan lupa pakai maskernya. Wah, siapa yang buang sampah sembarangan nih? Buang ke tempat sampah dong. Nah, kan jadi bersih. Pagi Rani. Pagi Bagas. Sanitasi juga wajib diperhatikan. Harus selalu dalam keadaan bersih, apalagi di tempat umum. Terima kasih ya Pak. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan juga ya, biar kuman dan bakterinya hilang. Perilaku-perilaku tadi wajib kita terapkan di mana saja, di rumah, sekolah, ataupun tempat umum. Duh, lelah sekali hari ini. Oh iya, yang terakhir, istirahat yang cukup ya, supaya keesokan harinya jiwa dan raga kita fit lagi dalam memulai hari. Ingat selalu perilaku hidup bersih dan sehat ini ya. Bagas tidur dulu ah. Dadah sahabat Dikbud. Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan materi ini kami memiliki kekurangan karena kesempurnaan yang kita sekali. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.